Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah saum yang terlarang atau yang dilarang. Hadis nomor 703. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari zada Abu Dawud wa Ramadan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang istri ini antasuma, dia saum, wa zawjuha syahidun, padahal suaminya ada ke mana-mana, sehat deh, jag-jag waringkas. Illa biiznihi, melainkan dengan izinnya. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Jadi muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, tapi yang diambil adalah lafaz Bukhari. Ada lafaz Muslim juga, hanya berbeda redaksi. Zada Abu Dawud ghaira Ramadan, dan Imam Abu Dawud menambahkan di luar Ramadan. Jadi kalau diartikan, tidak halal bagi seorang istri saum sedangkan suaminya ada di rumah, ke mana-mana, sehat, jag-jag, kecuali dengan izinnya selain bulan Ramadan. Ini yang dimaksud oleh seorang istri itu adalah saum naon? Mungkin saja juga saum qadha. Pokoknya selain Ramadan. Kan qadha juga wajib. Ada yang menyatakan qadha itu boleh dibatalkan. Kalau tidak ada izin suami, ya dibatalkan saja. Walaupun itu adalah saum qadha. Dan harus memberitahu. Iya, hadis teh maksudnya teh naon nya eta teh? Hah? Kahartos teh, Bu? Wah, itu kahartos mah teh kada diterangkeun atuh. Itu aya kasusnya. Alhamdulillah. Kasusna teh suaminya itu naon cenah jarum super
jarang di rumah, suka pergi. Tapi pergi nanti usaha sanes ulin, usaha mencari nafkah keluar kota begitu. Pulangnya 1 hari atau 2 hari, bahkan ada yang 4 bulan. Ada suami yang pergi tapi tidak maksud usaha, Bu. Nah, orang dia bala lagunya. Aya nu nguseup. Iya, ngusupna ka mana? Ka laut. Nyewa perahu motor teh. Nyewa orangnya. Dia buat benangan. Lupoy karek balik. Dulu juga pernah ada seperti itu. Jadi suaminya itu tidak pulang-pulang. Masih mending apabila suaminya itu memberi bekal. Ya, cenah sapoe 1 juta misalnya. Ibu-ibu ridho. Oh, itu dan penting mah eta atuh. Ya. Ridho. Malahan mah ketika ada di rumah suami tidak membeli. Makanya kata istrinya mending ulin jung cenah. Asa 1 hari 1 juta. Iya mah mare henteu, Pak. Dia tidak tanggung jawab. Karena itu istrinya agak kesal. Ketika pulang, nah, pulangnya teh menjelang sore. Ngahaja eta istrina tahajud sabeuting. Ya kan itu Minggu pulangnya Minggu sore malam Senin. Senin teh saum. Itu begitu. Zaman dulu ada itu, saya sudah bahas itu. Sehingga si suaminya teh kan padahal suaminya lain musib imam, Pak. Suaminya teh justru bekerja mencari nafkah. Hanya terlambat hari tamu can aya WA kan tidak ada video call ya. Tidak ada. Karena itu ketika pulang suaminya ambek, istrinya ambek. Biasanya mentara tahajud teh. Tapi tahajudnya teh sujudna lila, bacaannya panjang. Nepi ka subuh. Esokna saum. Nah, teu hala saumnya teh itu. Kemudian ketika sholat, sholat malam. Sholat malam lagi, malam naon tah? Malam Salasa. Ditawe ku sarogena teh. Bu, tong sholat wae itu. Pakai nyarios cicing Tapi kan itu halal ya untuk suaminya. Karena itu oleh suaminya itu dipeluk dari belakang, dirayu. Awas, kalau suami sudah tersinggung walaupun hanya sedikit, wah, mau cager lebih ke 3 poe. Init deui tah. Init deui buat apa saat ini? Jangan salahkan suami jika suami mencari yang lain. Iya mah, iya nasihat bagi ibu-ibu. Nah ya. Apalagi pada zaman sekarang istri itu tidak ada gunanya. Iya, malam tahajud bukanya, siangnya saum, kemudian makan pakai non teh. Iya, gitu. Nyusuh laundry, ngurus rumah nyawa orang, gawena pedikur, bodycure. Cantiknya untuk orang lain, apa manfaatnya? Ya, punten ieu mah. Dari seorang tua, saya kan udah tua, dari seorang tua. Nah, jangan salahkan bila ada yang ingin mengurus kuduna teh atoh ibu-ibu lah. Nah itu. Di sini maksudnya harus tanya dulu suaminya, atau yang lebih bagus itu bareng dengan suaminya.
Kan kita sudah bahas orang yang 3 orang itu ya. Yang 3 orang, saya ini tidak akan tidur, akan sholat sepanjang malam. Kata seorang lagi, saya saum tiap hari. Kata seorang lagi, saya tidak akan menikah. Kata Rasulullah SAW, saya tidur, saya sholat, tidak digunakan untuk sholat semuanya semalam suntuk itu. Ada kalanya saya saum, ada kalanya saya buka. Malahan ketika saum sunat atau siam sunat, ya juga buka. Malahan saya bukan hanya menikahi seorang istri, tapi istri-istri. Sampai Rasul menyatakan, siapa yang tidak suka dengan caraku ini, dia bukan golonganku. Nah, itu sudah kita bahas. Dan ini juga harus ada izin dari suami. Entong sarwana warga sakit itu suaminya ini itu balik-balik. Padahal hanya 1 hari, yang diizinkan itu 3 hari. Kalau layahilu itu artinya apa ya? Tidak halal. Kalau tidak halal apa? Nah, ini. Kalau tidak berdiri, nah boleh bisa? Kan ada hadis ya di sini. Janganlah seseorang minum sambil berdiri. Berarti harus jangan berdiri saja. Boleh jongkok, boleh duduk. Kan ada orang yang sakit, goler, ya minum ya. Tapi kita lebih dekat kepada duduk. Kalau hitam kebalikannya apa? Kalau merah? Tuh. Kalau selain hitam itu bisa merah, bisa putih, pokoknya lain. Kalau tidak halal itu ada 2. 1 haram, 2 makruh. Karena itu di sini Rasulullah SAW tidak menyatakan haram, tapi menyatakan tidak halal. Ketika ditanya, tuh saum wae, pan kamari teh pan sabulan cenah. Sabulan, sebab dia tidak bisa saum karena nifas. Setelah nifas menyusuinya kan 2 tahun. Dan ini sudah 6 bulan. Berarti anak itu selama 6 bulan ASI kan? Selama 6 bulan. Setelah itu dilatih abdi teh cenah saum ayeuna teh. Boleh kita mah. Boleh itu berarti bukan halal. Ya makruh dah suamina amuk-amukan coba medud. Antep we itu masihan resiko mah. Jadi layahilu di sini. Tapi cenderung kalau makruh itu kalau saum makruh kumaha tah? Dapat pahala? Intinya justru kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan tidak dapat pahala. Jadi boleh diartikan haram juga. Tapi kalau haram mah, kalau saum dapat dosa. Kalau makruh mah saum tidak dosa ya. Tidak dosa. Kalau saum tidak dosa. Kalau tidak saum dapat pahala. Ini ada, saya juga baru ingat. Kenging baru di suami. Oh. Suami boleh balik ke istri. Buka hadis nomor 1489. Nanti masalah ini ada di Istifta Risalah. Ada apa?
1489. Tadi cirian lah kucurug. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, Abi Ayyub tanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin ya taqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam muttafaqun alaih. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal seorang muslim tidak damai dengan saudaranya silih baudan lebih dari 3 malam. Di sini bukan 3 hari, 3 malam. Padahal kalau dengan saudaranya kan tidak 3 malam ada terpanggil. Nah, di sini adalah orang serumah. Mereka bertemu tapi tidak saling bertanya. Yang ini ke sini, yang itu ke situ. Nah, itu teh dengan bahasa non Yunani nama mensana incorpore sano. Yang satu ke sana, yang satu ke sono. Nah, iya bahasa Arabna. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Salam salam teteh. Tapi tidak sempurna. Wa khairuhuma, dan yang lebih baik daripada keduanya alladzi yabda'u bis salam, yang memulai dengan salam. Kalau itu tidak menerimanya tidak ada masalah. Ketika suami pulang salam namangan teu balik. Jawabna teh lam. Balik jeung baeun, nah itu apa artinya itu? Tidak ada artinya, tidak ada pahalanya. Nah songgon ge, yuh cenah kitu. Kan ada seorang suami nyabak ka istrina teh kitu. Dikitukeun, Pak. Kemudian istrinya hician cai dari bahekeun ni kana teko balikan gitu. Tah nepi ka kitu. Boleh ya, boleh. Nah, di sini juga tidak halal, tapi bukan berarti haramnya. Tapi bisa saja menjadi haram apabila yahjuro di sini diartikan sampai berperang, sampai kontak fisik. Ahohu saudaranya, sini juga termasuk istrinya. Ditoya, pan ina terebo, ulang iraha gitu baud, ti ahad cenah Senin Selasa rebo tuh. Jadi itu menang itu halal. Nya tuh hayu cenah kitu. Buka ka mana teh inditna teh. Nah, tapi suaranya harus lebih pelan gitu. Jadi suami harus pandai merayu gitu ya. Assalamualaikum. Wah, gitu. Tuh masak deh, Pak. Kata suami, jangan marah. Ah, bapak mah cenah rek kahal di luar. Istrinya dangdan. Ibu ke mana? Dulu ke bapak. Bawa akur. Makanya jadi yang pertama mengucapkan salam. Iya malik ka dieu keur bobona teh Pak tidurnya. Itu malik ka ditu. Wah. Sih salah tuh. Kumaha Pak dijejak di sini. Sina murag. Nah, ini batas akhir 3 malam itu. Demikian juga dengan yang lainnya. Ini timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak bertemu, maunya 3 hari ya, tapi orangnya tidak bertemu. Saya ini mau damai. Nah, itu bukan tidak apa-apa, itu bukan salah kita, tapi kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Zaman ayeuna mah kirim we. Bismillah.
assalamualaikum, ngajawab tuh gitu. Mun ngajawab naon deh jawab ting berarti itu nyambung. Biasanya kalau diri bungkul kemudian itu masih marah. Ajak ke tempat-tempat yang disenangi, ya. Ke toko emas ngalangkung bungkul. Bawa ya, di dieu mah bakso teh raos, tapi teu mengkol teh. Aya di cenah di itu sepanjang jalan teh dahar di imah, kita PHP gitu. Iya cenah gitu. Atau kata istrinya, "Pak, iya cenah nu raos teh cenah tuangeun teh." Nya puguh we eta pasratuna. Ini ada dalam Quran itu teh. Quran tapi tidak menentukan hari Quran itu. Jadi sebetulnya Quran surat An-Nisa ayat 35. Saya juga baru ingat sekarang. Ayat 35. Jadi ayat 34 itu adalah proses perceraian, ya tahapannya. Ayat 34, 35. Coba di awas 34 dulu. 34 aja. Laki-laki suami itu berlindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu bernasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk memisahkannya. Sungguh Allah Maha Besar. Ayo aya anu mukul segalanya KDRT itu. Tapi dibolehkan. Nah, ini saya sudah menafsirkan, ini ada bukunya ya, buku tafsir An-Nisa. Jadi kalau dinasehati sudah tuh yang pertama, yang kedua pisah ranjang. Tapi pisah ranjang juga itu harus diketahui dulu. Pisah di mana? Harus dipikirkan oleh suaminya teh. Kosina apa? Coba karpet teu aya, didinya deui, mangka ulah parasea lah gitu. Cenah ka masjid, ditutup masjidna. Ka pos ronda, cek pos ronda teh, aduh kalerasan bapak ka dieu cenah. Abi teh nyeri huntu. Punten pangjagakeun abdi rek balik cenah gitu. Biasa nu ngadua teh 3 dinten nu kahiji, 3 dinten nu kadua, teh nu kahiji mah di pos ronda. Kan 7 hari saminggu teh. Nah kemudian ini pukullah mereka, yang dipukul itu jangan mukul wajah. Iya. Pukullah itu bokongnya. Dan jangan sampai berbekas. Kalaupun berbekas kan susah. Kan kalau wajah mah sekarangnya ya bengep. Gambar tanganmu, bekas gambar tanganmu, cetrek, gitu. Jadi di pengadilan teh ini ada. Tapi pun kalau bokong, mana cenah buktina? Aya we cenah bokong. Piraku rek digitukeun. Kemudian diasolkeun. Kan si hakim tidak tahu ini punya siapa ini cenah. Itu bujur saha cenah tuh. Itunya maksudnya. Dan ini perlu pembahasan yang panjang. Dan ini yang diorek-orek oleh orang kafir bahwa boleh KDRT dalam Islam. Ayatnya ini padahal tidak begitu maksudnya. Nah di sini yang dimaksud
Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika para istri itu menaati kamu, kamu jangan mencari alasan untuk menyusahkan mereka. Bawa ke rumah makan. Dirinya ngobrol yang indah-indah saja. Ya sudah makan gitu. Kata suaminya, "Tah, bagur kieu apa ngeunah cenah ka salaki." Nah kitu. Eureun tah daharna. Daripada saya di tempat batu. Haus cenah teu ngeunah tuh, Pak. Kudu dipuji gitu. Minta hampura, ya. Ya hampura gitu. Tapi kalau maaf ya, ini suaminya ini kembali lagi ke hadis yang pokok. Suaminya tidak tahu bahwa istrinya makan atau tidak, bahkan sudah pisah ranjang dalam arti bukan proses perceraian. Geus misah we, tidak mau kaganggu dua anak gitu. Boleh saum, ada teh saum oge cenah. Teu naon si bapak mah. Teu nanya gitu. Itu boleh. Nah, di sini makanya saya artikan suaminya yang ada di rumah sehat, jag-jago ringkas gitu. Ya pokoknya mah yang normal keneh gitu. Tapi ada kalanya suami itu kan ingin kalau makan itu ingin ditemani gitu. Dilayani. Kalau dilayani mudah, kalau ditemani kan harus sama-sama makan. Ini selain Ramadan, kalau Ramadan mah tidak usah ada izin. Sebab eta mah hukumnya wajib. Hadis nomor 704. An Abi Sa'idinil Khudri, nah, gitu macana teh. Sa'idinil Khudri, sebab ini ada tanwin menghadapi alif lam. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saum di dua hari raya, yaitu hari Fitri dan hari Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, di sini banyak orang yang komen. Sebab ada orang yang berbeda penanggalan. Satu kelompok Ramadannya 29, satu kelompok 30. Tentu akan berbeda. Yang 29 itu kan beda satu hari dengan yang 30. Ketika hari ke-30 bagi kelompok B, maka ini bagi kelompok A itu sudah hari raya. Dengan WA tidak boleh, haram hukumnya siam pada hari raya. Sekarang hari raya itu teh nama tanggal 30. Kade itu teh ulah lebih kepada siap itu. Masing-masing saja. Sebab masing-masing keyakinannya. Walaupun dalilnya sama ya, tapi yang ini menyatakan hilal belum terlihat. Kita kan sudah bahas ya. Jadi tandanya harus terlihat hilal. Sekalipun belum terlihat tapi sudah ada. Kita mengambil hilal harus terlihat sekalipun sudah ada hilalnya. Karena itu ada yang sebut dengan wujudul hilal, asal ada imkanul ru'yah, sekalipun tidak melihat jadi kemungkinan sudah ru'yat. Kata Rasulullah, apabila bingung atau terhalang padahal diperkirakan itu sudah tanggal 1 tapi dikarenakan ada awan, maka sempurnakan bulan Ramadan itu 30 hari. Karena itu, nah ini bukan pengalaman. Jadi ada orang yang datang ke saya mau melamar anak saya, dikarenakan saya tolak itu, Pak, kurang naon atuh dia tuh.
ya anak tunggal, Jawa kaya, Pak. Anak saya juga bogohe. Wah, nah siapa alasannya beda lebaran anak? Kenapa tepira anu kitu tepira kumaha? Nyebutna teh geus bapa deh. Ini anak saya nanti durhaka. Ketika anak saya saum, kamu sudah lebaran. Sok rek kumaha? Jadi dengan keyakinan yang lain. Makanya kita cari yang sama saja supaya tidak ada masalah. Walaupun ya korban sedikit atau seminggu baut Pak terus itu pokoknya lah gitu. Ini maaf, ini masalah prinsip dan ibadah masalahnya. Saya tidak mau anak saya durhaka ketika anak saya saum karena keyakinannya, sementara suaminya sudah lebaran. Kan dari yang tadi. Karena itu waktu ada yang mau lamar, kayak cerita lebaran kumaha ieu teh. Gitu ya nya. Tanya dulu calon menantu teh. Lebaran abdi mangiringan bapak we cenah. Bapak saum abdi henteu we cenah kitu. Beres eta mah Pak. Beres. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Misalnya nu ieu 3na 7na nu ieu henteu, itu bakal kacau. Jangan sampai si istri itu terbawa pada hal-hal yang terlarang. Jadi akibatnya bukan hanya ini, tetapi akibatnya juga suami istri harus seakidah dan sekaidah. Yaumul Fitri keur urang mah atoh teteh. Kan kita itu punya ulil amri ya, punya pemimpin. Nah, saum sekarang Ramadan sekarang 30 hari. 30 hari, ini itikaf juga sudah dicanangkan sampai 10 hari itikaf teh. Biayanya sudah ditetapkan 10 hari. Pengumuman maghrib terlihat hilal, pernah ya? Terlihat hilal, buka we. Atoh pan? Atoh. Tapi anu teh atoh. Can meuli daging cenah geus lebaran deui. Baju can angus. Itu alasannya lain. Wa yaumin nahri dan Idul Adha. Yaumin nahri itu nahri teh kurban. Idul kurban, hari nahri itu hari penyembelihan. Wanharna, berkurbanlah. Wanhar itu adalah berkurban, mencit. Manhar itu adalah tempat memencitkan. Nah sekarang ada entah wacana atau rencana di pemerintah itu tidak Kemenag menyatakan dikarenakan banyak hewan kurban atau hadyu di manhar itu di Mekah di Mina, maka untuk kedepannya kurbannya jamaah haji itu dilemur. Jadi sok dirinya cenah geura mujib tanggal 11 misalnya. Tapi jangan sampai di urang tos lebaran itu kan sare keneh. Tapi itu tidak benar. Harus di tempat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh cenah ditu bating daging sementara di kita kurang daging. Nah dipikiran orang Arab sendiri tidak bermasalah. Jadi ketika daging-daging itu langsung digantung, langsung bawa ke kapal atau dikonetkan atau dikirim ke tempat-tempat ke Afrika misalnya, bagi Arab Saudi mudah. Tiba-tiba kali itu meningkat cenah itu sampai begitu. Sebab kapal itu kosong jadi itu. Nanti diisi itu kosong. Itu yang menjadi mahal itu karena kapal itu bolak-balik dibayar 2 kali ke urang. Haram hukumna nu ieu mah. Nah, di sini. Hadis nomor 705. An Usaybata al-Huzali radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Nusaibah Al-Ghazali radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya haram untuk ibadah saum pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Haram. Kalau sedang melaksanakan ibadah haji, itu bukan hari makan dan minum saja, tapi hari zikir. Nah, ini ada yang mengartikan hari makan dan hari minum. Jadi hari makan dan hari minum itu adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Diartikan hari makan dan hari minum ke orang Indonesia harus banyak makanan pada lebaran itu dan harus banyak minuman. Jadi segala sesuatu difokuskan karena lebaran. Butuh puasa oge ingin lebaran. Kayak istilahnya teh saum kuda lebaran munding, nah macam apa? Ai puasa teu kaduga, ai lebaran ginding. Segala sesuatu di negeri kita itu dan ada negeri tetangga juga difokuskan lebaran. Nepika ciri-cirian dina amanah lebaran teh tanggal 10 bertepatan dengan 10 April hari Rabu. Dari April boh maka dia tah. Ingat itu. Ustria usaha nyerianana tukang cabe nyerian. Oh iya, ini betul nih di Parompong itu, sebab dia harus panen H-7 cabe itu. Jadi kalau tanggal 10 ya tanggal 3 itu harus sudah panen. Kalau panennya hari H atau H+1, wah itu rugi. Naon di kol apalagi kalau kentang bisa bertahan. Nya ka masalah kitu. Betul geus mikiran kitu ke lebaran teh. Saya pernah itu ceramah, Pak Ustaz jangan lama-lama ceramahnya sebab pabrik sedang meningkatkan produksi Unilon. Kemudian produksi apa? Iya kan 2 bulan lagi lebaran gitu teh. Cek lombogan eta teh. Barjeng teu puasa. Sementara orang Islam itu orang yang konsumerisme segala sesuatu. Pan ayeuna ibu-ibu mah atas lebaran ayeuna temana make tema sagala atuh. Temana teh naon teh? Ya pokoknya mah kudu gitulah. Tidak apa-apa, silahkan. Tetapi yang penting itu saumnya, saum Ramadan. Di sini diartikan hari makan dan hari minum artinya tidak boleh saum. Tapi kurang diartikan kue lebaran. Sampai ada seorang istri nagih wae ka suamina. Suamina teh ustad suamina teh. Sampai begini, Pak cenah tuh. Istilahnya tuh tipung lebaran, dakikul id. Sementara suaminya harus mempersiapkan khutbah dan istrinya selalu minta uang belanja untuk lebaran. Da eta mah eusi khutbah teh eta atuh. Hayo we nyebutkeun dakikul id mun cek urang mah ieu na teh Weh lebaran gitu. Sampai ustadz itu terkena dengan Ustadz Dakikul Id. Dan dia sendiri punya murid dan muridnya selalu menyatakan telah berkata Dakikul Id. Dan dia rela dengan
gelar itu untuk memperingatkan istrinya. Seharusnya seorang istri mendukung. Tapi suami juga jangan sampai tidak tanggung jawab. Hodak-hodak atau itikaf. Itikaf, waktu ditanya kenapa itikaf, di mama pusing. Dia minta baju, dia minta duit, dia nanti anggaran untuk mudik dan sebagainya. Sesuai cenah itikaf. Itu adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Dan istrinya juga terlalu banyak meminta. Nah itu ya. Tidak boleh saum. Kalau saya dulu itu pernah Idul Fitri ya, masak setelah. Cenah batur mana rasa? Sebab kalau keluar teh usah lingi heula. Menggol kadinya tuang heula, beres ya? Beres. Sebab saya mau berangkat, mau mudik, kira-kira makanan banyak dan membawa makanan ya. Mudiknya karena bus. Karena itu, tapi jangan berpikiran sama seperti itu. Wah, tetangga mana rasa. Sugan we bolak-balik we nanya. Ai kausan mah aya nanya. Tuang heula sehingga pada Idul Fitri itu makan berapa kali coba? Ini harus makan. Ini kalau kadinya atuh ngaluh teh segala sesuatu pan di meja teh minum. Yauma aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum artinya jangan saum. Terakhir nih, ya. 706 an Aisyah radhiyallahu anha wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Nah, alanya panjang sebab dua orang, Aisyah dan Ibnu Umar. Lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyasumna illa liman lam yajidil hadya rawahu Bukhari. Tidak diberi kelonggaran saum pada hari tasyrik, artinya tidak boleh sama sekali, melainkan bagi orang yang tidak mempunyai hadyu. Jadi, nah ini Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Ya. Al-Baqarah 196. Silahkan dibaca. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah haji yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Stop dulu. Di sini juga sebutkan sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Berarti di Mina, tidak boleh di sini hajinya. Lanjut. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan kepalanya, lalu dia bersyukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih haji yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ini adalah haji tamattu. Jadi haji tamattu itu ketika kita pergi haji pada bulan haji Syawal itu. Tidak boleh Ramadan. Sebab Ramadan bukan bulan haji, sekalipun berangkatnya Ramadan, tapi datang ke Mekah itu harus sudah masuk Syawal. Biasanya kita bulan Syawal itu gelombang pertama dan gelombang terakhir itu bulan Dzulhijjah. Ketika datang kita umroh dulu. Kalau yang kedua ya, gelombang kedua. Umroh dulu, kalau gelombang pertama kan ke Madinah dulu. Ulin heula balanya heula eta mah imam ibadah heula. Umroh dulu, setelah itu menunggu tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah
baru melaksanakan ibadah haji. Nah, tanggal 10-nya harus menyembelih hadyu. Tanggal 11-nya itu berzikir seperti yang disebutkan di sini, atau hadi dzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan talbiyah tanggal 8, 9, 10, dan mulai tanggal 9 boleh talbiyah diselingi dengan takbir. Dan kita juga takbir Idul Adha dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Haram saum. Tetapi bagi orang yang tidak punya untuk hadyu itu dam karena kita memisahkan antara umroh dengan haji. Haji itu aturannya begitu. Bagi yang tidak punya uang, kehabisan uang, kemudian orang yang tidak ada si kambingnya, misalnya karena ada penyakit, itu tidak boleh oleh pemerintah Arab Saudi. Uang ada tapi tidak ada, maka dia harus saum tanggal 11. Kan tanggal 10 haji itu 10, 11, 12, 13. Nah ini tanggal 10. Ketika tanggal 10 orang lain haji, dia tidak punya uang, dan memang dia direncanakan juga sudah ingin punya uang untuk membeli haji, tapi tanggal 10 tidak bisa. Maka tanggal 11-nya 11, 12, 13 dia saum untuk mengganti haji. Ketika tanggal 11 ada yang mengasih uang atau ada kambingnya, maka tanggal 12 dia tidak boleh saum. Sampai tanggal 13 saum, itu 3 hari ketika haji. Ketika haji itu kan tanggal 13 terakhir itu. Dan 7 hari ketika pulang. Itu ketentuan bagi bukan penduduk Makkah. Itu aturannya. Jadi kalau sudah mengerti itu, nanti akan memahami hadis ini. Tidak diberi kelonggaran, artinya sama sekali tidak boleh untuk melaksanakan ibadah saum pada hari tasyrik, kecuali bagi orang yang ibadah haji yang tidak mendapatkan hadyu. Itu tanggal 11, 12, 13. Tapi boleh juga, saya mau boga duit, boleh dari tanggal 9, dari tanggal 7 juga. Tapi lebih baik ketika tidak punya pada saat haji, dia itu wajib saum. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, berikan maghfirah, pengampunan, berikan rahmat, menerima amal ibadah kita, memudahkan segala urusan kita, dan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.